Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di materi yang ke-23. Untuk materi ke-23 ini silahkan lihat layarnya, yaitu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot, ya, menganalisis kritik yang ada disampaikan dalam anekdot. Sebenarnya materi yang ada di sini sudah dipelajari di bab sebelumnya. Materi apakah ya itu? Oke, kita simak baik-baik. Nah, oke, Yusril dibaca. Silahkan. Dalam kegiatan menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Dalam kegiatan sebelumnya, kamu sudah memahami bahwa salah satu perbedaan antara humor dua anekdot adalah pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat, biasanya berupa kritik. Oke. Oke, selanjutnya. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Oke, nah hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Contoh, misalnya kalian menonton stand up comedy. Rata-rata stand up comedy itu dia berupa anekdot sebenarnya. Karena dalam ceritanya ada tokohnya, ada orang yang disindir, ada latar belakang, serta ada pihak yang menyampaikan. Namun di materi kali ini kita akan kembali belajar menggunakan ungkapan yaitu frase. Ingat frase atau kelompok kata atau kalimat yang bermakna idiomatis, ya. Idiom, ungkapan, bukan makna yang sebenarnya. Kalau makna sebenarnya itu adalah makna leksikal. Nah, contohnya kemarin ini kita bahas frase, ya, ada kursi. Oh, ternyata kursi yang dimaksud itu adalah jabatan. Takut kursinya diambil orang, takut jabatannya direbut orang lain. Berdasarkan identifikasi kata dan klausal idiomatis dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kritik yang disampaikan dalam anekdot tersebut ditujukan kepada para pejabat yang tidak mau takut dilengsarkan. Nah, kita disuruh lagi mencari. Ya, kemarin itu pertemuan yang lalu banyak cerita anekdot yang kita bahas. Bisa kita cek di sini. Oke. Ini tadi. Nah, judul anekdot acara TV. Nah, ada kan yang Nah, ada cerita yang cerita anekdot. Ada orang menelpon, Bapak Anwar mau tidak uang 3 juta rupiah? Oh, mau banget. Nah, makna idioto ini frasenya, wah mau banget, kelompok katanya. Makna yang sebenarnya, seseorang yang ingin mendapatkan uang secara cepat atau secara instan. Kemudian dilanjutkan, kerja Pak, artinya menyuruh seseorang untuk berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan uang 3 juta yang dimaksud. Nah, apalagi contohnya kemarin itu penjual kue, ibu tua penjual kue ketemu presiden, ada anak-anaknya 4, 1 di DPR, 1 di Kejaksaan, 1 di KPK, 1 di Polda. Ya, apa makna idiomatisnya di situ? Makna idiomatisnya adalah anak ibu tua itu bekerja sebagai penjual kue
di DPR, di Kejaksaan, di Polda. Nah, tapi dalam kelompok katanya, ya, anak saya ada yang di DPR, ada di Polda. Ya, dikiranya di situ jabatannya tinggi. Ternyata makna idiotomotisnya adalah juga seorang penjual kue di KPK, di DPR, di Kejaksaan, di Polda atau kepolisian. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan makna yang tersirat dalam anekdot. Erlangga, silahkan dibaca. Erlangga Saputra. Iya, Pak. Oke, silahkan dibaca, menyimpulkan. Menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari bahwa di dalam anekdot terdapat sindiran yang disampaikan melalui humor. Ya. Dalam kegiatan pembelajaran ini, kamu akan belajar menyimpulkan makna tersirat yang disampaikan melalui anekdot. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan. Hal ini tentu saja tetapi lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Sekarang mari kita perhatikan lagi anekdot dosen yang juga menjadi pejabat berikut ini. Ya, ingat, dalam anekdot terdapat sindiran. Itulah yang membedakan dengan cerita humor. Ya, kalau humor hanya membuat kita tertawa tapi tidak ada sindirannya. Anekdot terdapat sindiran yang disampaikan melalui cerita humor. Jadi humor dan anekdot sama-sama membuat kita tertawa. Ya, kalau humor contohnya seperti ini. Saya bersahabat dengan Erlangga. Lama tidak ketemu. Pas saya ketemu langsung saya sapa. Woi Erlangga, lama tak jumpi. Ya, saya hanya memplesetkan kata jumpa. Sehingga membuat mungkin orang yang ada di situ tertawa atau membuat Erlangga tertawa juga karena dia seperti mendengarkan humor dan merasa terhibur. Ya, kita dapat menyimpulkan ya, maksudnya menyimpulkan kita akan mencari makna yang tersirat, makna yang sebenarnya yang terjadi pada cerita anekdot. Nah, ini kan sudah dibaca. Kita langsung ya. Dalam teks anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatannya. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya. Ya. Akan tetapi jauh lebih dari itu, agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legawa. Apa itu legawa? Dengan ikhlas, ya, bersedia digantikan oleh orang lain. Sama dengan saya. Kalau sudah mencapai masa pensiun saya harus ikhlas. Saya harus legowo, bersedia digantikan oleh orang lain. Tidak ngotot saya masih mau menjadi guru. Ya, saya tidak mau meninggalkan sekolah yang saya tempati sekarang. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa makna yang tersirat yang dimaksud lebih mengarah pada pesan moral, ya, pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Apa itu anekdot? Ya, cerita lucu yang isinya tentang sindiran kepada seseorang. Pesan moral itu dapat dirunut. Apa itu dirunut? Ya, dapat dicari dan disusun dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Ya. Secara runut, secara berturut-turut, dari awal sampai akhir dapat diketahui ceritanya. Oke, kita cek.
Nah, kemarin itu ada cerita yang gajinya besar, yaitu Pak Anwar ditelepon oleh seseorang. Pak Anwar mau uang 3 juta. Oh, mau banget. Judul kritikan dan sindirannya, sindiran kepada orang yang hanya ingin mendapatkan gaji besar, kekayaan, dan jabatan secara instan atau secara cepat, tetapi tidak mau, ya, di sini ada tetapi tidak mau berusaha terlebih dahulu. Makna yang tersirat, ini sindirannya ya. Kalau mau kaya, orang harus mau bekerja terlebih dahulu. Oke? Ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan? Ya, Erlangga, Yusril. Oke, sekarang saya di sekolah. Saya tinggal berapa orang? Coba dinyalakan. Kapan masuk siswa, Pak? Apa? Kapan siswa masuk sekolah, Pak? Belum ada. Masih di rumah. Kalau guru sudah wajib ke sekolah, absen tiap hari. Ya. Kalau guru. Nah, jadi hari ini kita hanya menyimpulkan makna yang tersirat pada sebuah cerita, anekdot. Nah, untuk pertemuan berikut kita akan masuk ke strukturnya. Ya. Kita akan ke strukturnya. Kita cek dulu cerita yang belum sempat terselesaikan. Kalau untuk kelas 10 MIPA, IPS, ini sudah semua. Ini sudah kan? Hello, please deh. Kita ini cuma gila, sudah ya? Menurut saya baru sampai di nangka impor. Kalau ini sudah penjual kue. Oke, sekarang kita baca dulu cerita tentang nangka impor. Ya. Saya paragraf pertama, Erlangga paragraf berikutnya. Bergantian. Ya. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Amsterdam itu tepatnya di Belanda. Saya kaget. Ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Jogja. Silakan Erlangga. Saya penasaran, maka langsung saya pesan 1 porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Jogja yang asli. Karena penasaran, maka saya bertanya, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan di tempat aslinya? Lanjut. Oh itu, karena nangkanya. Mas di Jogja kan pakai nangka lokal. Nah kalau kami di sini memakai nangka impor, jawabnya. Emang nangkanya impor dari mana? Ya. Dari Jogja, Mas. Nah, jadi di sini pesan yang ingin disampaikan ini kan menggunakan nangka, ya. Nangkanya itu karena sumbernya sama ya pastilah sama-sama enaknya. Cuma kalau di Amsterdam, kalau kita mau bikin nasi Jogja, nasi gudeg ya harus kita ambil dari luar negeri nangkanya kalau mau enak ya tepatnya di Jogja. Ya di gudeg di Jogja ya sama enaknya karena sumber nangka impornya berasal dari Jogja. Kita ke cerita keempat. Saya lagi duet dengan Yusril. Yusril bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya dulu ya. Mobil ambulans yang ada wiu-wiu-nya. Sebuah mobil ambulans yang mengangkut beberapa orang pasien sakit jiwa terpaksa berhenti di tengah jalan karena bannya bocor. Ketika sedang mengganti ban, si sopir tak sengaja menendang keempat bautnya hingga baut tersebut masuk selokan.
Dengan panik, si sopir berteriak, "Waduh, gimana gue bisa pasang ban kalau bautnya hilang?" Mendengar teriakan itu, salah seorang pasien gila nyeletuk. Bang, copotin aja tuh satu baut dari masing-masing 3 roda lainnya. Terus pasang ke bannya, jadi masing-masing ban dapat 3 baut. Ntar kalau ada toko baut tinggal beli 4 baut. Mendengar usul pasien gila tersebut, si sopir langsung lega. Pintar juga loh. Tapi, kenapa lo masuk rumah sakit jiwa sih? Pasien itu menjawab, "Hello, please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo." Ya, ini. Nah, pesan yang tersirat di sini, ya, pesan yang tersirat bahwa pintar-pintarlah kita mencari sesuatu. Sesuatu itu apa itu? Ya, sesuatu yang ada hubungannya dengan yang kita kerjakan, dan carilah di tempat yang benar. Di sini masa orang gila ditempati bertanya? Ya, please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo. Oke. Nah, sekarang yang kamu lakukan sekarang adalah mencari satu teks anekdot dan satu teks humor. Mulailah menulis, ya. Mulailah kalian menulis teks anekdotnya dengan teks humornya di buku tugas, ya. Yang di map plastik warna apa lagi? Hitam. Ya, warna hitam. Oke, ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Ya, kalau tidak ada, boleh nyalakan kameranya, kita absensi. Ridwan Haris ya. Yang ini yang masalahnya di sini Ridwan Haris cuma tanda titik nama tanah. Ya. Kalau tunggu dulu Pak. Terlambat Kak tadi masuk. Iya, tidak apa-apa. Kita juga terlambat masuk karena saling menunggu. Tunggu dulu, saya ganti nama tak. Ridwan Haris. Sudah Pak. Oke, sudah ya. Oke, saya absen dulu. 1, 2. Bisa kelihatan semua mukanya, Yusril Pak. Sedikit saja. Yusril. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tentang tugasnya juga boleh. Jadi itu tugasnya, ya. Kalau tidak bisa terkirim, jangan permasalahkan kalau tidak bisa terkirim di kantong tugas. Bisa saja kantong saya sudah penuh. Nah, nanti itu tugasnya dijaga baik-baik, disimpan baik-baik di map plastiknya. Karena nanti akan saya periksa. Setelah saya periksa, saya akan kembalikan. Karena masih kita pakai itu. Ya, karena kita masih pakai untuk semester yang akan datang. Ada lagi pertanyaan? Tidak lama lagi kita belajar di semester ganjil ini. Paling 1,5 bulan kita sudah selesaikan materi. Materi kita tinggal 1 bab juga, yaitu tentang hikayat, ya, cerita rakyat. Nah, ini kita selesaikan dulu bab 3, baru kita ulangan harian lagi. Setelah itu kita lanjut ke materi terakhir, yaitu hikayat. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-23 saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.